Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semuanya ya. Jumpa lagi bersama saya Maya Nisa. Kita belajar lagi sore ini teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dan dimurahkan rezekinya, usahanya lancar, itu yang perlu ya. Untuk teman-teman, pada sore ini kita akan menghadirkan testimoni nanti ya. Tapi sebelumnya saya akan bahas dulu yang tadi saya kirim ke WA dan Facebook ya, bahwa sekarang lagi maraknya investasi bodong. Alhamdulillah kita sudah berada di kendaraan yang tepat. Jadi kita tinggal berjuang. Kenapa? Karena perusahaan kita sudah lama berdiri dari tahun 1975, bahkan sudah 2 kali moneter ya, masih berdiri kokoh. Dan kemarin pandemi justru perusahaan banyak yang gulung tikar. Perusahaan kita alhamdulillah omsetnya naik 2 kali lipat. Jadi sekarang teman-teman semangat, tidak usah lihat kiri kanan lagi. Yang penting gini teman-teman ya, untuk teman-teman yang berada di grup ini, di room ini, kalau bisa ya apa yang saya tampilkan di grup itu hal yang penting semua, sangat mahal harganya karena tidak semua orang mendapatkan informasi itu. Teman-teman, orang-orang pilihan yang bisa ya istilahnya diberi jalan, mudah-mudahan ini solusi untuk teman-teman. Saya yakin teman-teman semua pengen sukses tapi nggak tahu jalannya. Nah sekarang tidak usah ragu lagi ya. Dan sebentar lagi kita akan menampilkan ya seorang Crown Agency ya, Pak Raymond ya. Dia awalnya pekerja serabutan ya. Awalnya dia masuk ke CAR ini harapannya cuman dapat penghasilan UMR 3 kali lipat aja ya. Tapi ternyata sekarang dia 12 di antara 12 dia Crown Agency ya. Kita tampilkan Pak Raymond, tetap semangat, go Crown. Sebetulnya menyelesaikan sekolah tidak sampai lulus SMA, tidak punya ijazah, sehingga saya berpikir pekerjaan apapun yang bisa dijalankan saya jalankan. Jadi tidak pernah berpikir untuk bagaimana mau melamar kerja di mana, gajinya berapa, itu nggak bisa dibayangkan. Ya, kalaupun ada ijazah SMP, kalau mau bekerja itu gajinya di mana kerjanya gitu ya. Saya udah nggak berpikir harus bekerja kemana ya, gitu. Jadi apapun yang bisa saya jalankan, ya bisa menafkahi diri saya lakukan itu. Ya. Singkat kata, saya pernah jadi biro jasa ya, bikin bantu orang-orang buat SIM, perpanjang STNK itu pernah saya jalankan ya. Saya pernah jualan emping saya ya. Pernah jadi salesnya kartu kredit ya pernah ya. Terus pernah diajakin untuk jalankan multi level ya. Tapi saya tidak tertarik karena sepertinya kok modalnya harus besar kalau mau jalankan multi level ya. Jadi paling kalaupun ada yang menawarkan, saya lihat barangnya bagus, kalau cocok ya saya tawarkan aja untuk menjualan produknya ya. Jadi benar-benar serabutan. Dan singkat kata saya sempat pernah merantau ke Jawa Timur, di Surabaya itu kurang lebih selama 8 tahun saya ya. Selama 8 tahun. Ya sama, di sana juga campur aduk ya. Ya jadi sales kartu kredit, saya jual produk kesehatan, saya pernah jualan susu kedelai ya. Terakhir saya pernah di Jember itu, waktu di Jember saya jualan roti ya, seperti Pak Judin Silain itu saya pernah jualan roti seperti itu juga ya. Jadi apapun profesinya saya
jalankan, yang penting saya bisa menafkahi sampai akhirnya itu di akhir 2013 saya dapat email dari teman yang katanya, Pak, ini ada bisnis ya, jaringan, itu dia. Aduh, kok rasanya nggak pernah sukses kalau diajakin main jaringan lagi networknya. Tapi tidak apa-apa, saya coba pelajari deh ya. Singkat kata, emailnya dia sudah email kurang lebih 1 bulan, saya belum buka-buka. Udah dibaca belum? Udah dilihat belum? Ya, ya saya belum sempat, saya bilang. Akhirnya saya lihat. Akhirnya suatu ketika, ya udah ya, saya coba cerita ke satu komunitas, Pak, ini ada bisnis baru, Pak. Ya, kebetulan saya ada kenalan yang komunitas jaringan, saya coba presentasikan ya. Nah, tapi saya belum pernah lihat kan filenya seperti apa. Jadi singkat kata, emailnya saya buka, terus saya presentasikan 3i Network ya. Konsepnya dulu di awal kan bagaimana kita bisa menabung dulu, yang diajarkan seperti itu. Nah, singkat kata saya cerita, jadi lucunya tuh gini, kalau presentasi saya buka filenya, saya baca, terus baru saya presentasi. Slide-nya saya buka lagi, saya presentasikan, saya jelaskan. Saya buka lagi, saya jelaskan. Jadi otodidak langsung, karena saya cuma punya gambaran aja waktu itu kan di telepon. Nah, saya jelaskan, tiba-tiba dari sekitar 5-6 orang yang saya presentasi, tuan rumahnya langsung bilang, wah ini bagus Pak, gitu. Ya, ini satu konsep yang luar biasa. Sebenarnya saya udah pernah dengar juga ini, tapi karena Bapak yang jelasin, saya tertarik untuk join. Tapi permasalahannya waktu itu saya juga belum join gitu loh. Saya belum join ya, hanya karena terima email seperti itu ya. Itu waktu itu masih di Jawa Timur ya, Desember akhir. Nah, singkat kata, saya Januari saya balik ke Jakarta. Di Jakarta itu akhirnya ada pertemuan di kantor Gelong ya. Saya ingat saya ikut presentasi di kantor Gelong. Yang presentasi itu Pak Kwan-Chen ya. Pak Kwan-Chen terus yang isi ya. Saya amati, saya dengarkan. Setelah 2 kali ikut presentasi, baru saya putuskan untuk join ya. Join di 3i Network ini ya. Jadi waktu itu bulan Februari 2014. Karena memang baru join Februari karena uangnya pun baru ada di bulan Februari ya. Jadi waktu itu baru balik dari Jawa Timur ke Jakarta ya. Ada yang dikerjakan, baru ada hasil, baru bisa setor buat menabung ya. Sifatnya sih memang dipikir-pikir ternyata memang saya juga selama saya kerja serabutan selama ini pun nggak pernah ada punya tabungan ya. Gitu. Jadi bisa saya bayangkan, aduh sekarang aja udah susah, apalagi nggak punya tabungan, apalagi ntar tua. Saya berpikirnya seperti itu. Sampai akhirnya, yaitu saya ambil keputusan, saya nabung dan saya coba upayakan gitu ya. Di awal saya jalan, sebenarnya masih ada negatif dari saya ya, negatif thinking saya. Karena apa? Karena sekali lagi kok ini kok multi level ya. Apa iya bisa jalan? Karena stigma saya ini, saya melihat yang sukses itu biasanya itu orang yang punya modal gitu ya, modalnya besar ya. Orang-orang yang jaringan itu kalau punya modal besar, saya kebayang dia jadi stokis, makanya dia bisa sukses gitu, bisa besar. Jadi saya berpikir apa bisa, sehingga juga itu mempengaruhi saya ketika menjalankan 3i Network di awal-awal ya. Jadi saya tidak punya bekal satu mimpi yang umumnya orang harusnya menjalankan bisnis jaringan itu dengan mimpi yang besar. Tapi kalau saya hanya gimana caranya saya bekerja bisa punya penghasilan 2-3 kali lipat UMR. Karena menurut saya sudah sangat luar biasa. Ya, 2-3 kali lipat UMR itu sudah sangat luar biasa. Mengingat ya pendidikan formal saya yang tidak tinggi tadi ya. Yang saya hanya punya ijazah SMP. Jadi saya berpikir, waduh kalau lewat 3i Network bisa punya penghasilan 7-10 juta aja sudah sangat luar biasa. Dan bagi saya tuh, saya punya prinsip itu sudah menembus batas ya. Ya karena umumnya jarang sekali orang yang punya penghasilan itu 2-3 kali lipat UMR itu sangat sulit di Jakarta ya, gitu ya. Jadi saya berpikir bisa nggak gitu ya. Jadi saya tidak pernah bermimpi
kayak sekarang ini, Pak, bisa jadi kron tuh gimana? Waduh, ya. Terus terang aja, sebenarnya saya nggak pernah mimpi untuk jadi kron, ya. Tidak pernah mimpi jadi kron. Kenapa? Ya karena tadi nggak pernah ngebayangkan wah, punya penghasilan itu yang income-nya bisa ratusan juta setiap bulan, ya. Tapi yang memotivasi saya adalah ya tadi, ya, saya 3i Network ini bisa memberikan peluang penghasilan tanpa batas. Yang saya kejar itu adalah bagaimana saya punya penghasilan di atas rata-rata, ya, setiap bulan seperti itu, ya. Karena saya juga sudah berkeluarga. Kalau dihitung-hitung saya sama istri itu cuma ada penghasilan 3 juta pada waktu itu. Terus kami punya anak 2. Aduh, bagaimana untuk kelak pendidikannya mereka, kalau mereka sekolah, biaya atau biaya buat makan saja, ya, terbatas sekali seperti itu, ya. Jadi saya putuskan, ya coba saya pengen perjuangkan, ya. Tapi di awal pun targetnya nggak muluk-muluk, bagaimana melalui 3i Network ini saya tadi biaya tabungannya itu bisa gratis, tidak perlu dari kantong sendiri, gitu dia, ya. Jadi saya buat target seperti itu. Itu pun tidak langsung, ya, karena di awal pertama join itu saya presentasi cukup banyak orang, ya, kurang lebih saya bicara ke 50 orang, tapi yang join hanya 2 orang, ya, yang join hanya 2 orang. Itu pun yang satu join faktornya karena kasihan sama saya, ya, udah keseringan ngomong, ya, udah banyak presentasi, ya sudah, saya produknya kok cocok juga, ya, dia ambil, ya. Nah, bulan kedua saya presentasi lagi, yang join cuma 1 orang, ya, jadi totalnya ada 3 orang, ya, gitu. Nah, luar biasanya di konsep 3i Network ini kita diajarkan untuk membangun 3 grup. Nah, logikanya 3 grup itu kan dimulai dari 3 orang, betul nggak? Ya, titik pertama, titik kedua, titik ketiga, ya, sudah 3 jalur kan, itu dia. Jadi saya jadi merasa punya harapan, gitu, ya. Dan walaupun waktu awal-awal itu saya hanya terima bonus 200.000, menurut saya sangat bangga, ya, dengan penghasilan 200.000 yang saya terima. Karena konsepnya, bayangkan saya mempersiapkan perencanaan keuangan saya untuk waktu yang akan datang, tapi logikanya dapat subsidi. Bayangin, kita setornya 350.000, dapat subsidi 200.000. Jadi logikanya cuma tambah 150.000. Ya, kita mau cari di mana konsep bisnis yang kayak gini, ya? Tidak ada perusahaan yang mau tambahin 200.000 tiap bulan, tidak ada, ya. Tapi melalui 3i Network ini kita sangat diberikan peluang tadi, ya, sebagai tenaga pemasarannya juga. Nah, itu yang sangat luar biasa. Singkat kata, saya terus bergerak. Saya tunjukkan bahwa di sini kita bisa punya income di atas rata-rata, ya. Jadi konsep yang saya jual itu adalah bagaimana kita punya income di atas rata-rata, ya. Di atas rata-rata itu, ya, umumnya orang kan sangat mendambakan income tuh 2-3 kali lipat. Nah, saya lihat itu kok bisa jadi nilai jual buat orang-orang yang kebetulan di posisinya seperti saya, ya. Karena orang-orang yang bekerja itu sangat-sangat sekali mendambakan income 2-3 kali lipat, ya. Tapi faktanya, walaupun mereka sudah berjuang, pergi pagi, ya, pulang petang, ya, sampai rumah malam, tapi jangan berharap dalam tempo dekat 5-10 tahun gaji mereka bisa sampai 3 kali lipat, ya. Itu sangat tidak mungkin. Bahkan sekarang sangat, kalau saya perhatikan banyak teman-teman kita yang setiap tanggal 1 Mei mereka memperjuangkan agar mereka punya penghasilan itu bisa melebihi di atas upah yang mereka terima, ya. Tapi faktanya tidak pernah disetujui angkanya bisa 2-3 kali lipat, tidak pernah, tidak pernah, ya. Tidak mungkin, ya. Misalnya mereka minta, Pak, saya demo minta naikkan gaji jadi 10 juta, ya. Rasanya mustahil, ya, itu terwujud, ya, bagi para teman-teman yang melakukan hal itu. Tapi saya lihat di peluangnya di 3i Network itu sangat mungkin, ya, 1-2 tahun ke depan kita bisa membuat perencanaan, ya. Karena saya lihat jasanya produk 3i Network ini sendiri adalah perencanaan keuangan, ya, ada asuransinya, ada investasinya, juga ada income-nya, ya. Jadi luar biasa. Jadi income-nya ini merupakan satu pola perencanaan, ya.
sangat luar biasa. Marketing plan-nya saya pelajari, saya lihat, bisa nggak kalau saya target 1 tahun ke depan itu saya punya income 2 atau 3 kali lipat dari yang saya hasilkan pada waktu pertama kali join di 3i. Saya analisa, saya bilang, ya jelek-jeleknya kalau saya jualan aja ini bisa nggak angkanya 5 juta loh. Kalau saya pikir-pikir luar biasa ya. Kalau misalnya kita bisa penghasilan 5-7 juta di 3i Network, tapi punya waktu lebih leluasa, nggak perlu lagi berangkat pagi, pulang gelap, tidak perlu takut lagi sama mesin absen, gitu ya. Tidak lagi bermacet-macetan, ya. Apalagi dulu saya pernah kendaraan yang saya gunakan itu komuter lain ya, kereta api itu kalau pagi itu berdesak-desakan ya. Masuknya wangi, keluar sudah nggak wangi lagi ya. Jadi kadang-kadang harus merapikan lagi di tempat yang kita mau tuju di kerjaan gitu ya. Nah, singkat kata, saya perjuangkan itu karena gini, saya berpikir, jika dalam 1 tahun saya bisa punya penghasilan 2-3 kali lipat ya, dari target UMR yang saya kejar, berarti ini luar biasa, bisa jadi solusi buat teman-teman seluruh Indonesia yang penghasilannya masih UMR gitu ya, yang di rata-rata saja ya, yang justru padahal kenyataannya mereka ingin sekali punya penghasilan yang lebih ya. Semua orang pasti pengen memperjuangkan kesejahteraannya ya. Makanya kenapa mereka bekerja. Makanya saya punya analisa, wah kalau saya bisa mencapai income 5-7 juta, itu saya capai dalam 1 tahun, berarti teman-teman yang lain yang di luar sana pasti bisa juga gitu loh, punya penghasilan yang seperti saya 2-3 kali lipat. Nah, dahsyatnya di konsep 3i Network ini kita bangun 3 grup. Artinya kalau duplikasinya berjalan, artinya saya menciptakan 3 orang yang berpenghasilan 7 juta saja, ya 5-7 juta, itu posisinya bronze. Yang luar biasanya adalah ketika kita bantu 3 mitra menjadi bronze agency, luar biasa posisi kita sudah mencapai silver agency, ya. Rumusnya di sini seperti itu, di marketing Planet 3i Network ya. Kita bisa jadi silver agent, bayangkan penghasilan 10-20 juta setiap bulan. Waduh, itu mah saya seumur-umur nggak kebayang ya, untuk punya income 10-20 juta, itu dia ya. Jadi saya jalankan, jadi luar biasanya di 3i Network ini adalah tadi, kita bisa mengikuti sistemnya tadi ya, duplikasi sistem yang sangat-sangat mudah saya bilang tadi ya. Dan kebetulan konsep membangun bronze agency itu kita kemarin bahas di Crown Academy ya. Di Crown Academy adalah bagaimana menciptakan banyak bronze agency. Jadi artinya kalau di sini kita bisa banyak membantu teman-teman, misalnya kelipatannya terjadi, mereka punya income 5-10 juta sebagai posisi bronze agency ya. Kalau konsep di Crown Academy kita diajarkan itu kalau kita punya 7 bronze efektif yang sedang mengejar penghasilan 10-20 juta, artinya mereka sedang kejar naik posisi menuju silver agency, maka sudah dipastikan kita akan menjadi crown agency ya. Jadi sebetulnya yang sangat luar biasa dari 3i Network ini bukan saya secara pribadi ya, tapi sistemnya ini yang sangat luar biasa ya. Jadi kita bisa terdorong karena banyak membantu atau bekerja secara tim dengan mitra-mitra yang sedang mengejar impian dasarnya dulu tadi ya. Bagaimana mereka punya penghasilan 2-3 kali lipat UMR. Nah, ketika mereka tercipta seperti itu, secara sistem peringkat kita akan naik ya. Makanya saya suka bilang kalau sama tim saya bilang jadi crown ini dahsyat ya. Asal kita berpikir bagaimana di bawah kita punya penghasilan yang sangat luar biasa tadi, minimal 2-3 kali lipat UMR, sebanyak-banyaknya kita bantu mereka, maka kita jadi crown-nya itu tahu-tahu ya, tahu-tahu gold, tahu-tahu platinum, tahu-tahu titanium, tahu-tahu crown ya. Jadi luar biasa. Yang penting bekerja aja secara sistem ya. Teorinya jangan banyak-banyak, 1% aja ya. 99% action ya. Action, action, action ya. Jadi jalankan seperti itu ya. Tantangannya saya jalankan ini pasti ada tantangannya ya. Jadi tadi saya bilang waktu di awal tidak orang langsung menerima ya, apalagi marak waktu 3i Network diluncurkan 2014 awal itu banyak sekali investasi bodong yang
lagi merajalela, sehingga kita ini menjelaskannya pun tidak dilirik. Banyak ya teman-teman yang dari jaringan seperti itu ya. Tapi karena saya lihat ini konsepnya berbeda dan ini legal, ya kan, maka saya mau bicarakan terus gitu ya. Karena saya punya prinsip gini, masa mereka yang tidak legal aja, yang ilegal mau jalan, kita yang legal tidak mau jalankan, itu dia. Ya, itu pasti saya lebih yakin yang legal pasti lebih lancar rezekinya ya. Tidak takut-takut kita menjalankannya ya. Itu dia, itu yang sangat luar biasa dari Tri Network ya. Jadi jalan-jalan saya bantu tim. Nah, karena waktu itu saya terus terang aja tidak ada sosok mentor ya. Tidak ada sosok mentor, kebetulan yang ngajak saya itu belakangan mereka beralih ya, tidak lanjut di Tri Network ya. Saya harus berjuang sendirian ya. Jadi saya mulai jalan sendirian itu posisi tim agency ya. Jadi menuju leader agency saya sudah bergerak sendiri itu ya. Saya sudah bergerak sendiri ya. Saya lebih berpikir kalau upline itu adalah support line, ya sukses line kita adalah ya mitra-mitra kita yang ada di bawah kita. Gimana kita bekerja sama-sama mereka, mereka bisa mendapatkan income idealnya, kita bekerja sama mereka sampai mereka mencapai income idealnya, maka kalau 3 mitra kita di 3 jalur punya income ideal, maka kita juga pasti akan jauh-jauh lebih ideal ya. Jadi saya jalan ya maju dengan penolakan sampai Crown pun masih ditolak juga ya. Jadi ya itulah luar biasanya bisnis Tri Network ya. Kita maju dengan paket ya, paketnya paket penolakan ya. Kita bisa sukses karena ditolak dulu. Setelah ditolak ya, closing berkembang ya, tahu-tahu gold, tahu-tahu platinum, tahu-tahu titanium, tahu-tahu Crown ya. Jadi simple. Jadi saya waktu itu melihat di sini apakah Tri Network ini bisa, walaupun ini jaringan, tapi apakah bisa memberikan penghasilan yang pasti? Karena gini, semua orang butuh penghasilan yang pasti karena dia perlu makan, dia perlu biaya anak-anaknya, lain sebagainya. Nah, pertanyaannya waktu itu saya juga, bisa nggak di Tri Network kalau kita kerjakan dengan baik ini bisa memberikan penghasilan yang pasti? Itu dia. Nah, saya analisa, saya lihat wah, yang menarik, yang membedakan Tri Network ini dengan bisnis jaringan yang lain adalah karena konsepnya ini adalah produktif, ya. Jasa kita adalah produktif, ya, bukannya konsumtif, ya. Karena misalnya gini, orang yang umur 50 tahun pun yang join di sini pun dia bisa beli jasanya, produknya itu yang mungkin dia sisihkan nantinya buat pendidikan anaknya atau buat cucunya misalnya ya. Termasuk saya juga berpikir gitu ya, paling enggak buat biaya saya tua ataupun nanti kalau dibutuhkan biaya pendidikan yang cukup mahal saya sudah bisa siapkan. Karena tragisnya sampai saat itu saya pun tidak bisa menyiapkan dana sampai waktu itu. Boleh dikatakan saya kenapa tidak join di Januari atau lain sebagainya, waktu ditawarkan memang ujung-ujungnya nggak punya duitnya gitu loh, duitnya nggak punya ya. Dan itu dialami oleh banyak orang-orang yang seangkatan saya waktu itu ya. Bahkan saya di komunitas kerja saya yang dulu, saya juga tanya waktu menawarkan jasa ini. Saya tahu persis mereka juga nggak pernah bisa menyisihkan, itu nggak bisa ya. Tapi di sini bisa menyisihkan. Nah, tapi yang lebih mereka inginkan juga, yang seperti saya inginkan adalah mereka pengen punya penghasilan yang baik, pengen kesejahteraan yang baik ya. Semua orang menambahkan hal itu gitu loh. Karena saya lihat ini kan pola, siapa sih yang nolak orang punya penghasilan di atas rata-rata gitu. Saya kan sering survei, saya bilang, Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini kalau BOP saya bilang, siapa mau penghasilan 10 sampai 30 juta? Semuanya angkat tangan. Ya, kenapa semua angkat tangan? Karena memang ya mereka datang ke presentasi bisnis itu pengen dengar solusi. Ada nggak solusinya? Pak, untuk bisa penghasilan lebih dari yang saya kerjakan selama ini. Saya sudah kerja 20 tahun tapi ya upahnya UMR terus Pak gitu ya. Tapi saya bilang wah Tri ini bisa Pak, sangat-sangat bisa. Makanya kita buat perencanaan ya. Ini hanya perlu, saya bilang ini bisnis yang luar biasa, hanya perlu kita tekunin ya. Kita punya komitmen, kita fokus, kita konsisten ya. Jalankan aja seperti layaknya orang bekerja sehari-hari ya. Saya lihat teman-teman yang profesi penjualan itu dia ada yang 10 tahun menjual tetap ada.
menjual, tapi tidak memberikan dampak perubahan sama dia secara penghasilan finansialnya. Tapi di Triad Network ini berbeda. Kenapa? Karena kita kerjakannya secara network ya. Rumusnya adalah matriks ya, kelipatan ya. Kita mengerjakannya nggak sendirian, ya, tidak mengerjakan sendirian. Kalau kita umumnya yang konvensional mengerjakan sendirian, tapi di Triad Network kita kerjakan secara tim. Omsetnya keroyokan, kita nggak kerjakan sendiri. Ya, apa yang kita bisa dapatkan bisa didapatkan oleh mitra kita juga. Makanya sinergi tim, kerjasama tim, koordinasi tim yang kuat, ya, sama-sama untuk mencapai batas, menembus batas. Kalau saya bilang punya penghasilan ideal kita semua, maka ya siapapun bisa punya penghasilan tanpa batas di sini ya. Tinggal kita patok aja sendiri, karena nggak semua orang, ya kalau ditanya memang semua orang mau penghasilan ratusan juta. Saya juga di awal tetap ya, Pak mau nggak penghasilan dulu 300 juta? Ya mau gitu loh. Cuman kadang di sisi saya yang, Pak aduh Pak jangan ratusan juta, saya ini terima 10-20 juta tiap bulan aja nggak pernah Pak seumur umur gitu. Jadi saya bikin satu target yang realistis menurut saya, untuk saya mau jangkau dulu gitu, saya jangkau. Makanya itu yang saya bilang, bisa nggak 1 tahun pertama saya dapat 7 juta. Nah kalau saya dapat 7 juta berarti teman-teman saya yang seangkatan saya yang punya penghasilan UMR, mereka juga bisa punya penghasilan seperti saya juga. Nah kalau saya bantu 3 orang dapat 7 juta, berarti kan saya jadi silver agency, saya sudah dapat 10 juta sampai 15 juta. Jadi betapa begitu 3 orang tadi saya lanjutkan, ini sudah dapat penghasilan yang ideal yang mereka mau dapat. 3 orang sekarang kita berpikir bagaimana duplikasinya harus jalan ya. Ya mereka punya tugas. Saya selalu bilang kalau kamu mau sukses di bisnis ini, jangan sukseskan diri sendiri, tapi di bawah itu sukses. Ayo kita bikin target 9 orang sukses. Ya kita bikin koordinasi kerja timnya. 9 orang sukses punya penghasilan ideal tadi dapat 7 jutaan mereka masing-masing. Saya tahu-tahu teman saya jadi silver agency 3 orang, ya saya tiba-tiba jadi platinum. Ini dahsyatnya konsep Triad Network ya. Berpikir lagi kelipatan berikutnya ya, karena masih bisa memberikan peluang lagi. Saya tanya, yang mau penghasilan 7 juta, 10 juta kan nggak saya aja. Ayo kita bicara mau bangun siapa mau penghasilan 7 sampai 10 juta. Ya saya kerjakan ya. 3, 9 terus ada lagi 27 orang, kan logikanya seperti itu ya matriksnya kita. Jadi saya bikin simpel kerja, mana nih 3, 9, 27. Ya 27 ini kita bantu mereka jadi bronze agency, ya otomatis ya kita punya teman yang jadi platinum, ya secara sistem itu mengantarkan kita menjadi crown agency. Jadi sangat luar biasa konsep ini ya, duplikasi penghasilan ideal buat mitra Anda, kerjakan untuk tim, bukan berapa yang akan kita dapatkan setiap bulan, tapi bagaimana mitra-mitra di bawah jaringan kita yang ada di level pertama 3, level kedua 9, level ketiga 27, mereka punya penghasilan ideal, maka penghasilan kita akan jauh-jauh lebih ideal.